Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimulai Dari Nol. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan tema detektif yang berjudul Knives Out. Film ini menceritakan tentang detektif yang mencoba memecahkan kasus pembunuhan dalam keluarga. Mempunyai alur cerita yang rumit dan menarik, serta plot twist yang sangat tidak terduga. Seperti apa ceritanya? Pembahasannya dimulai dari nol. Pagi itu, seorang asisten rumah tangga mempersiapkan sarapan dan selanjutnya mengantar sarapan tersebut kepada seorang majikan yang diketahui bernama Harlan Trombe. Namun hal mengejutkan terjadi. Sang asisten menemukan Mr. Harlan telah tewas mengenaskan di ruang kerjanya dengan keadaan tubuhnya penuh darah akibat leher yang tergorok pisau. Setelah kematiannya, penyelidikan pun dilakukan oleh seorang detektif bernama Elliot yang ditugaskan dari kantor kepolisian. Penyelidikan dilakukan dengan mewawancarai seluruh anggota keluarga Harlan, di mana pada malam sebelum kematiannya, mereka sekeluarga berkumpul merayakan ulang tahun Mr. Harlan. Wawancara pun dilakukan, dimulai dari Linda, yang merupakan anak pertama Harlan, Richard, suami dari Linda. Mereka memiliki anak yang bernama Ransom. Kemudian Walt, putra bungsu Harlan. Donna, istri dari Walt. Mereka memiliki seorang putra yang masih remaja bernama Jacob. Dilanjutkan dengan Johnny, menantu Harlan, dan istri dari anak kedua Harlan yang bernama Nell. Tetapi Nell sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah Meg, yang merupakan anak dari Johnny dan Nell. Dari hasil wawancara yang dilakukan detektif, di malam dan satu hari sebelum kejadian, didapatkan bahwa malam itu Ransom, cucu Harlan dari pernikahan Linda dan Richard, terlibat cekcok dengan Harlan untuk sebab yang tidak diketahui, dan selanjutnya Ransom pergi meninggalkan pesta sebelum acara selesai. Walt, putra bungsu Harlan, yang malam itu jabatannya sebagai pemimpin di perusahaan percetakan Harlan, dibebas tugaskan oleh Harlan karena membuat perusahaan kacau balau. Richard, suami Linda, siang hari sebelum pesta diketahui berbicara empat mata bersama Harlan, dan selanjutnya ternyata Harlan mengetahui kalau Richard telah berselingkuh dari Linda. Dan Harlan menyuruh Richard untuk mengakui perbuatannya kepada Linda, atau Harlan sendiri yang memberitahu Linda lewat sebuah surat. Selanjutnya, Johnny yang selalu minta sejumlah uang kepada Harlan dengan alasan untuk membiayai sekolah sang anak Meg. Tapi alasan itu hanyalah alibi untuk mendapatkan uang yang selanjutnya digunakan untuk bersenang-senang. Namun Harlan mengetahui kalau Johnny tidak jujur. Dan satu hari sebelum kejadian, Harlan memberi sebuah cek dengan sejumlah nominal uang, dan itu merupakan uang terakhir yang akan Harlan berikan kepada Johnny. Tapi tidak semua cerita dikatakan secara jujur. Beberapa cerita diputarbalikan oleh mereka. Saat kesimpulan didapat secara buntu, seorang detektif lain yang ternyata duduk di belakang telah memperhatikan proses interogasi dari awal. Diketahui detektif tersebut bernama Benoit Blanc, yang ternyata merupakan detektif terkenal dan ternama yang namanya sering muncul di berbagai media. Ya, istilah lainnya detektif kondang lah ya. Ternyata ia bukanlah detektif resmi yang diutus kepolisian untuk mengurusi kasus tersebut. Sebelumnya ia mendapatkan sebuah kiriman amplop berisi sejumlah uang dan koran yang berisi tentang berita kematian Harlan. Saat beristirahat dan berhenti sejenak dari proses interogasi, Benoit Blanc bertemu dengan seorang gadis yang bernama Martha Cabrera, yang sebenarnya akan menjalankan interogasi setelah istirahat selesai. Diketahui ternyata Martha merupakan asisten Harlan yang mengurusi obat-obatan yang dikonsumsi oleh Harlan. Pada malam sebelum kejadian, Martha adalah orang yang terakhir yang bertemu dengan Harlan, yang mana ia bertugas secara rutin memberi obat kepada Harlan sebelum tidur dan setelahnya baru bisa pulang. Diketahui ternyata Martha memiliki sebuah alergi yang dinamakan regurgitasi, di mana ia akan muntah jika berbohong. Blanc pun mengetes dengan sebuah pertanyaan apakah Richard, suami Linda, berselingkuh, namun ia mengatakan tidak. Tapi sebenarnya Martha telah mengetahui kebenaran bahwa Richard selingkuh karena sebelumnya Harlan telah memberitahunya. Dengan fakta yang ia miliki dan jawaban tidak jujur yang dikatakan oleh Martha, tentu saja seketika Martha mengalami muntah. Setelah istirahat berakhir, selanjutnya tiba saatnya detektif mewawancarai Martha. Kali ini detektif Blanc ikut turun tangan dalam wawancara tersebut. Martha pun diminta memberi keterangan di malam sebelum kejadian. Martha pun menjelaskan bahwa pada malam itu ia melakukan tugasnya seperti biasa, memberikan obat kepada Harlan sebelum tidur dan selanjutnya pamit pulang kepada Johnny dan Walt. Dengan semua yang dikatakan dan tidak adanya reaksi regurgitasi yang terjadi karena berbohong, detektif pun mempersilahkan Martha pergi. Namun sangat mengejutkan, saat meninggalkan ruang interogasi, secara diam-diam Martha masuk ke toilet dan selanjutnya ia muntah yang ternyata ia sebelumnya telah menahan muntah karena mengatakan beberapa hal dengan kebohongan.
Kembali ke detektif, dengan semua informasi yang didapat saat interogasi, mereka pun mendapat kesimpulan kalau Harlan tewas karena bunuh diri. Tapi selanjutnya Blank dan Elliot tidak puas dengan hasil yang didapat dan memutuskan untuk memperpanjang kasus penyelidikan. Blank pun memutuskan akan melakukan investigasi di sekitar rumah dan di lingkungan tempat tinggal Harlan dan meminta Martha untuk menemaninya besok pagi. Saat tiba di rumah, Martha pun mengingat peristiwa pada malam sebelum kejadian dan didapatkan ternyata malam itu Martha telah salah memberi obat kepada Harlan yang dapat mengakibatkan Harlan mati dalam 10 menit karena overdosis. Saat itu Martha pun panik dan menangis, namun Harlan menyuruh Martha untuk tetap tenang dan selanjutnya membuat rencana untuk menolong Martha agar jika nanti Harlan mati, Martha tidak dituduh sebagai penyebabnya. Diketahui ternyata Harlanlah yang menggorok lehernya sendiri menggunakan pisau. Saat itu Martha pun syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ia meninggalkan Harlan di ruang kerja dan selanjutnya pamit pulang kepada Walt dan Johnny. Ternyata Martha tidak langsung pulang. Selanjutnya berdasarkan rencana yang telah dibuat oleh Harlan. Secara diam-diam Martha kembali ke rumah Harlan melalui halaman belakang rumah dan selanjutnya masuk ke rumah dengan memanjat dinding dan selanjutnya ia berpura-pura menjadi Harlan dengan menggunakan pakaian Harlan dan turun ke bawah untuk menemui anaknya di bawah, tapi dengan wajah menghadap ke belakang dan selanjutnya kembali ke kamar Harlan. Hal ini dimaksud agar para keluarga besar Harlan tidak curiga kepada Martha dan mereka mengira Harlan masih dalam keadaan hidup saat Martha sudah pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, Blank dan rekannya Elliot ditemani Martha melakukan investigasi di sekitar lingkungan rumah Harlan. Mereka pun mengecek rekaman CCTV pada malam kejadian. Namun saat file sedang diputar, Martha berhasil mengalihkan Blank dan rekannya, dan selanjutnya merusak rekaman tersebut dan alhasil mereka pun tidak mendapatkan bukti. Selanjutnya, mereka memeriksa halaman belakang rumah dan menemukan adanya jejak kaki pada lumpur. Namun Martha mengetahui jejak itu, lalu berpura-pura tidak melihatnya dan selanjutnya berjalan pada lumpur dan alhasil merusak jejak pada lumpur tersebut. Kemudian penyelidikan dilanjutkan dengan mengecek di sekitar samping rumah dan Martha menemukan potongan kayu dari seekor anjing peliharaan dan tanpa sepengetahuan Blank, Martha berhasil membuangnya. Diketahui potongan kayu tersebut merupakan bagian dari kayu rumah yang sebelumnya patah diinjak oleh Martha saat berusaha memanjat dan masuk ke rumah melalui jendela sesuai rencana Harlan. Semua penyelidikan hari itu pun berjalan buntu. Di saat yang bersamaan, datang seorang pria yang diketahui adalah Ransom, cucu dari Harlan dari pernikahan anak pertamanya Linda dan Richard. Ternyata saat itu mereka seluruh keluarga Harlan berkumpul untuk mendengarkan pembacaan wasiat harta warisan yang ditinggalkan oleh Harlan. Sedikit beralih ke detektif Blank yang saat itu berada di luar rumah, dihampiri oleh anjing peliharaan keluarga Harlan yang kembali membawa potongan kayu yang sebelumnya telah Martha singkirkan secara diam-diam. Blank pun menyadari kalau kayu itu adalah bagian dari rumah dan mendapatkan pusat potongan kayu, dan ia menyadari kalau kayu tersebut patah karena ada sesuatu yang menginjaknya. Ia pun memeriksa ke dalam rumah dan didapatkan bekas lumpur kering dari sepatu yang menempel pada jendela dan beberapa menyebar di karpet, yang tentu saja Blank menyadari kalau pada malam kejadian seseorang berusaha masuk menerobos rumah melalui jendela. Atas temuan itu, Blank pun menyuruh seluruh anggota keluarga untuk tetap tinggal selama penyelidikan. Kembali lagi ke pembacaan surat wasiat. Hal yang sangat mengejutkan terjadi pada keputusan surat wasiat yang ditinggalkan Harlan. Didapatkan keputusan yang ternyata Harlan mewariskan seluruh hartanya kepada Martha dan tidak memberikan sepeser pun harta kepada keluarganya. Tentu saja, hal itu membuat syok seluruh orang yang ada di lokasi tersebut, tanpa terkecuali Martha sendiri yang syok dan kehilangan kata-kata. Keributan satu keluarga pun terjadi. Martha pun diinterogasi keluarga Harlan. Di tengah kepanikan dan kebingungan yang dihadapi, Martha berhasil melarikan diri bersama Ransom, cucu sang kakek. Ternyata niat Ransom menolong Martha melarikan diri adalah untuk menginterogasi Martha dan meminta penjelasan tentang kematian Harlan. Dan tentu saja jika Martha berkata bohong, ia akan muntah. Martha pun menceritakan semua kejadian malam itu. Selanjutnya, Ransom pun berniat untuk membantu Martha dan menyimpan semua rahasia malam itu, tapi dengan syarat Martha memberi bagian warisan kepada Ransom. Berita tentang Martha yang mewarisi seluruh harta Harlan pun menyebar dan diliput berbagai media. Kehidupan Martha saat ini pun menjadi tidak tenang dan mendapat sejumlah ancaman dari keluarga Harlan yang memintanya untuk menolak keputusan surat wasiat. Ia juga mendapatkan teror dari orang tak dikenal yang mengirim surat yang berisi hasil tes darah Harlan yang sudah disamarkan hasilnya dan ancaman yang bertuliskan "Saya tahu apa yang kamu lakukan". Di tengah kehebohan yang terjadi, secara diam-diam detektif Blank mendatangi ibu dari Harlan yang saat itu bisa dikatakan sudah pikun dan mencoba menginterogasinya agar mendapat petunjuk, tapi hasilnya nihil.
Saat penyelidikan berlangsung, didapatkan bahwa laboratorium yang melakukan sejumlah tes atau istilahnya otopsi terhadap Harlan mengalami kebakaran dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah serta menghancurkan semua bukti-bukti penyelidikan. Atas kejadian itu, proses penyelidikan pun pasti semakin menyulitkan Blank dan rekannya. Di tengah proses evakuasi lab, saat itu Martha dan Ransom ternyata berada di lokasi tersebut dan keberadaannya diketahui oleh Blank. Namun Martha malah panik dan melarikan diri yang selanjutnya terjadi aksi saling kejar-kejaran antara Blank dan Martha. Namun akhirnya Blank dan tim berhasil mengepung Martha dan Ransom. Sangat mengejutkan, ternyata detektif tidak menahan Martha tapi malah menangkap Ransom. Diketahui ternyata saat menginterogasi ibunya Harlan, Blank mendapatkan satu nama yang disebutkan, yaitu Ransom. Selanjutnya detektif pun membawa Ransom untuk diminta keterangan akan adanya kemungkinan ia terlibat dalam kasus ini. Saat di perjalanan bersama Blank, Martha memutuskan untuk berhenti sebentar dengan alasan mengambil sesuatu barang. Namun ternyata ia mendatangi suatu tempat yang sebelumnya ia dapat melalui email dari orang yang tidak dikenal. Saat masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang wanita yang ternyata rekan kerjanya, yang sebelumnya menemukan Harlan tewas saat akan memberi sarapan, sedang dalam keadaan terikat dan kondisi kritis akibat disuntik obat-obatan. Wanita tersebut diketahui bernama Fran. Sebelum tidak sadarkan diri, Fran memberitahu Martha untuk mengambil salinan. Namun belum selesai ia berbicara, Fran terlanjur tidak sadarkan diri. Martha pun segera menelpon 911 dan membawa Fran ke rumah sakit. Tapi sayangnya, nyawa Fran tidak bisa diselamatkan. Martha pun akhirnya menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada Blank. Dan selanjutnya ia pun berniat untuk menceritakan semua kejadian malam itu kepada keluarga Harlan. Namun Blank melarangnya, tapi Martha tetap kekeh ingin memberitahu yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Harlan. Selanjutnya Blank membawa Martha ke kediaman Harlan dan mengumpulkan seluruh keluarga Harlan. Martha pun menemukan sebuah salinan yang dimaksud oleh si Fran sebelum tidak sadarkan diri. Surat tersebut didapat dari tempat rahasia biasa mereka menyimpan barang, dan selanjutnya surat itu ia berikan kepada Blank. Selanjutnya Martha pun akan menceritakan semua yang terjadi selama ini kepada keluarga Harlan. Belum sempat ia bercerita, tiba-tiba detektif Blank menyetop pembicaraan Martha dan mengatakan sebuah keputusan yang mengejutkan, bahwa kasus Harlan merupakan kasus bunuh diri, lalu membawa Martha keluar ruangan. Tentu saja, hal itu membingungkan semua orang yang berada di lokasi. Ternyata sebelum menghentikan pembicaraan Martha, Blank membaca surat yang sebelumnya diberikan oleh Martha yang ternyata berisi hasil cek darah dari Harlan, yang menyatakan bahwa darah Harlan baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda kesalahan mengkonsumsi obat sesuai kejadian yang diceritakan oleh Martha. Ia pun kemudian mencoba meluruskan teka-teki membingungkan dari kasus kematian Harlan. Dan didapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Nomor 5 bikin geleng-geleng. Ternyata semua rencana selama ini, menukar obat yang dikonsumsi oleh Harlan, mengirim alamat kepada Martha, membakar lab, membawa kabur Martha saat setelah pembacaan harta warisan, bahkan yang menyewa Blank dengan maksud mengalihkan kasus ini adalah ulah Ransom. Diketahui ternyata pada malam sebelum kejadian, Ransom dan Harlan terlibat pertengkaran. Ransom mengetahui kalau ia tidak akan mendapat warisan dari Harlan dan melakukan ancaman kepada Harlan. Dan nama Ransom yang diberikan oleh sang nenek atau ibunya Harlan didapat karena pada malam kejadian, ternyata Ransom memanjat dinding dan masuk ke rumah sebagai penyusup untuk menukar obat-obatan yang dikonsumsi oleh Harlan. Tapi sang nenek memergokinya saat ia berhasil turun dan pergi meninggalkan rumah. Ransom yang saat itu berada satu ruangan dengan Martha dan Blank pun merasa terpojokan, lalu mengambil pisau dan mencoba melukai Martha. Namun ia gagal karena ternyata pisau yang diambil adalah pisau mainan. Ransom pun akhirnya berhasil diringkus. Niat Ransom mengalihkan penyelidikan dengan menyewa Blank secara anonim, malah mengacaukannya dan menemukan ia sebagai tersangka utama. Sayang sekali, Harlan mati sia-sia, karena sebenarnya malam itu ia meminum obat yang benar dan terburu-buru menggorok lehernya, sehingga kesimpulan akhir dalam kasus ini menyatakan kalau Harlan bunuh diri. Ransom tetap dinyatakan bersalah karena ia menyebabkan kegaduhan ini terjadi. Sangat mengejutkan tentunya. Orang yang tidak masuk dalam list dan jauh dari kecurigaan ternyata adalah otak utama dari kasus ini. Atas kejadian itu, keluarga Harlan pun menjadi terpuruk. Martha pun menjadi OKB atau orang kaya baru dan menjadi pewaris tunggal seluruh harta kekayaan peninggalan Harlan. Film pun selesai. Film ini sangat menarik untuk ditonton, apalagi untuk teman-teman yang suka dengan film teka-teki atau detektif dengan plot twist yang tidak terduga. Film ini wajib banget masuk list nonton. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum kerja jangan lupa sarapan, cakep, biar nggak sakit, hehehe. Dimulai dari nol. Bye-bye.